Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosita Dewi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Metro dan saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan IAIN Metro dan saya masuk ke dalam PAI 2. Saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang model TPACK yang menganut bagaimana teknologi di dalamnya. Baik, silakan saksikan dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Oke, saya absen satu-satu ya. Oh, sebelum saya absen, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Agis sebagai ketua kelas untuk memimpin doanya. Semuanya siap? Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rusula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga mengawali dengan doa ini kita bisa dilindungi dan diberikan keberkahan ketika belajar. Oke, selanjutnya Ibu akan absen ya. Agis, Andika, Violin, Valen, ya, Agni, Citra, sakit, Cindy, Helen, Zahra, Lila, Dinda, Tommy, Sakit, Bu. kenapa sakit apa dia? Oh, demam. Baik, kita doakan semoga Tommy diberikan kesehatan dan juga tadi sama Citra juga ya. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar zina? Ada yang sudah pernah mendengar zina? Ayo Zahra, apa itu zina? Zina itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Agni, apa itu zina? Ini adalah antara wanita dan laki-laki yang bersetubuh. Waduh, yang bersetubuh. Sebelum kita lanjutkan, kita pahami dulu tujuan pembelajarannya. Jangan lupa yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian pergaulan bebas dan zina sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ya dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu, keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan solusi konkret dalam mengatasi permasalahan pergaulan bebas di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Itu tujuan pembelajarannya. Tadi saya pantik pertanyaan bahwasanya kata kalian zina itu adalah sesuatu yang dosa. Yang lainnya bilang bahwasanya ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, melakukan hubungan badan, nah itu dikatakan zina. Apakah benar? Lalu apakah ya pemahaman bermakna yang ada di materi ini? Ya, pemahamannya adalah menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Tentunya pembelajaran ini itu agar kalian memahami bahwasannya ternyata perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi pergaulan bebas dan zina itu untuk siapa? Untuk kita semua, tidak hanya larangan-larangan saja. Coba bayangin kalau dalam Islam itu tidak ada larangan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Apakah kira-kira ya menurut kalian apakah mungkin banyak sekali lahirnya anak-anak yang tidak bersalah? Betul? Dari perbuatan pergaulan bebas, benar? Ya, maka dari itu ada namanya larangan. Dari mana kita mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi yang sudah melakukan perzinahan. Lalu yang selanjutnya, ya, bisa kalian lihat gambar yang ada di depan. Perhatikan gambarnya, ada suasana penggerbekan razia, ya, pasangan yang tidak menikah dan ada suasana akad pengantin muslim. Yang dimana yang di sini, ya,
gambar suasana penggerebekan ini adalah suatu contoh yang bisa kalian ambil ketika kalian melakukan sebuah perbuatan yang mendekati zina, lalu nanti setan mempengaruhi bahwasanya ayo daripada cuman seperti itu melakukan hal-hal yang lebih lagi. Karena apa? Kan dia pacarku, jadi aku bebas mau melakukan apa saja, padahal tidak, ya. Dari sini kalian bisa lihat dampak dari perbuatan zina. Apa contohnya tadi? Ini penggerebekan yang dilakukan oleh warga. Ketika kalian melakukan perbuatan zina tersebut, ada warga yang melihat, mungkin ada orang yang dikenal oleh kalian melakukan penggerebekan dan ternyata kalian sudah melakukan perbuatan zina. Nauzubillahimin. Harusnya bagaimana kalau kalian ingin melakukan layaknya hubungan suami istri, kalian menikah dulu, jangan sampai kalian melakukan hal tersebut tapi belum pernah melaksanakan pernikahan. Tapi ternyata nanti dalam hukumnya ada juga yang dimana sudah menikah tapi juga melakukan perbuatan zina. Bagaimana tuh hukumnya Bu nanti? Ya kita bisa lihat nanti hukumnya. Sebelum itu kita lihat dulu ya larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Boleh minta tolong Zahra untuk membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32, yang lainnya menyimak dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, ini Zahra tadi yang membaca. Nanti kita baca bersama-sama. Sebelum itu, silakan ikuti bagaimana cara ibu membaca. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Oke, silakan kalian lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Baik, Dinda tolong bacakan artinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perzinahan. Itulah yang dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Kalian perlu memahami, kalian perlu menyimak, kalian perlu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya zina itu dilarang. Selanjutnya, apa sih zina itu? Ada yang bisa membacakan? Tolong Lila dibacakan apa itu pengertian zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zina, dasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan terbalik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sebagaimana tuntunan agama Islam. Oke, Ibu, tadi kan mungkin kalian sudah sedikit-sedikit mengerti ya. Sebelum kepada hal yang lanjut, kita mau coba bermain kuisis ya. Bisa kalian buka linknya semua. Oke. Sudah dibuka? Masih loading. Memang jaringannya ya. Kok sama punya ibu juga loading ini. Oke, kodenya yang ada di sana ya. Sudah bisa terbuka semuanya? Oke, kita tunggu, nggak apa-apa. Udah 3 peserta, kurang 7 lagi. Oke, udah 6. Jangan lupa kodenya yang ada di sini ya. Tujuh, 3 lagi yang belum. Silakan masuk. Atau ada yang tidak bisa masuk. Sudah 8. Kita akan memulai ketika kalian sudah memasuki ruang kuisis.
Baru 8 ya. Ada yang belum? Siapa? 2 orang lagi. Gak apa-apa. Masih 8 peserta. Siapa yang belum bisa masuk? Kenapa Dinda? Dinda udah. Satu lagi? Siapa yang belum? Violin. Udah. Udah. Masih ada 1 orang yang belum? Siapa lagi? Siapa yang belum masuk kira-kira? Oke. Yang belum siapa? Ada yang merasa? 1 lagi Mas Yan. Udah, nggak apa-apa. Ya, yang 1 mungkin jaringannya susah ya nak ya. Oke, bisa kita mulai dengan memasukkan kode. Sudah masukin kodenya belum? Silakan dimasukkan kodenya. Oke. Kodenya. Baik, kita mulai ya. Oke. Yuk, kerjakan. Bismillah. Kok belum ya? Udah. Ayo. Siapa nih yang tertinggi nih? Gimana, seru? Udah? Siapa yang belum nih? Siapa yang belum? Yang duluan dapat. Ini masalah waktu juga ya penyelesaian di Cindy ada nomor pertama. Ada Dika, Dinda. Ini ada urutan ya, urutan nama-namanya. Oh, ada yang nggak jaringannya ya. Oke. Oke, selesai ya. Kita bahas ada 3 tadi. Oh, juara pertamanya siapa nih? Oh, beri aplaus. Ada Cindy, Dika, dan Dinda. Oke, nanti kita kasih reward ya. Kita minum es teh nanti ya rewardnya. Good job, bagus. Semuanya bagus. Tidak ada walaupun ya ada urutan-urutan yang terakhir, tapi kalian semuanya kalian bagus. Tadi ada apa di pertanyaan kuisis yang pertama tadi? Bisa mungkin ingat Andika tadi sebagai juara ketiga. Yang pertama itu apakah hukum zina dalam agama Islam? Hukumnya tadi ada 2 ya, betul? Atau nanti kita bahas ya. Apakah hukum zina dalam agama Islam itu opsinya tuh kayak haram? Oh, iya. Jadi haram atau wajib atau mubah? Haram. Yang kedua ada apa pertanyaannya? Di Indonesia berapa jangka waktu hukuman bagi pezina? Ya, kalian jawab apa? 9. Wah, 9. Kayaknya udah pada paham semua nih. Yang ketiga ada pertanyaan apa? Ada 2 sebutan zina yakni Apa yang kalian jawab? zina muhsan dan ghairu muhsan. Oh, mantap nih. Belum dikasih tahu juga udah tahu semuanya ya, Masya Allah. Pasti udah kalian baca di rumah ya materinya. Oke. Seperti yang dipertanyakan di sebelumnya, ada pengertian zina, yakni berasal dari kata zana yazni, yakni perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Lalu secara harfiah kesimpulannya sama. Lalu hukum bagi pelaku perbuatan zina tadi haram ya, cuman ada 2 hukumannya. Ini hukumannya. Kalau tadi kan yang ditanyakan adalah hukumnya.
hukumnya haram. Lalu hukumannya apa bagi yang melakukan perbuatan zina? Yang pertama ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan, ketika mereka melakukan perbuatan zina yang sudah berkeluarga dengan yang masih bujang maupun masih gadis. Yang masih bujang tadi zina apa namanya? Zina khairul muhsan. Ghairu muhsan. Yang zina yang belum berkeluarga? Yang belum berkeluarga khairul muhsan. Yang sudah berkeluarga zina muhsan. Hukumannya yakni yang pertama ada hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Yang selanjutnya hukuman perbuatan zina ghairu muhsan. Apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, ada pelaku zina ghairu muhsan adalah janda atau duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Ini mengerikan sekali ya. Nah, sekarang anak-anak semuanya, nih sedangkan tadi ya yang nomor 3 itu pertanyaannya hukuman bagi yang ada di Indonesia bagi pezina itu hanya 9 bulan penjara. Jadi harapan saya semoga tidak terpaku pada hukuman ini lalu kalian akhirnya membebaskan perbuatan zina. Yang saya harapkan adalah kalian mempunyai iman dan iman masing-masing agar bisa menghindari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Oke, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok ya. Langsung saja ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Yang pertama nanti adalah peran. Jadi kita akan main peran atau role play di mana kalian akan memerankan orang yang sedang mencegah atau memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat zina. Bisa nanti lihat materinya yang ada di handphone kalian masing-masing ya, sudah Ibu share di grup kita, grup PAI kita. Nanti kalian lihat materinya, lalu nanti kita perankan setelah kalian diskusikan kita bermain peran. Oke, silakan duduk di antara teman-temannya. Oke, silakan diskusikan ya. Oke, diskusikan materinya sudah Ibu share. Nanti kita presentasikan bermain peran di depan. Oke, gimana anak-anakku? Udah semua berdiskusi? Sudah berpikir kritis bagaimana caranya bermain role play? Oke, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memerankan perannya. Bagaimana cara memberikan peringatan kepada teman-temannya yang memang melakukan, atau mungkin kalau kita bertemu orang di jalan bisa mengingatkan secara halus. Silakan kelompok 1 beri aplaus. Beri semangat. Boleh dari luar pintu, boleh nanti kalian peragakannya. Gak usah gandengan ya, gak usah gandengan, ece-ece aja. Ya, silakan. Yang lainnya tolong diperhatikan kelompok 1. Oke, silakan. Ece-ecenya rolling action. Maaf Mas, dalam hukum Islam itu haram. Ada hadisnya loh. Walau taqrabu zina innahu kana fahisha wa asa bila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang kecil dan Suatu yang dilarang oleh Allah. Selamat lagi ya. Lebih baik jadi tenaga. Oke, beri aplaus. Bagus, good job kelompok 1 ya. Mungkin ini baru pertama kali kalian memerankan, tapi udah bagus, udah job. Nanti kalau misalnya ketemu orang di jalan, bisa juga memperingatkannya dengan cara yang halus seperti itu ya. Jangan marah-marah dan lain sebagainya. Oke, untuk kelompok 2 siap ya, maju. Kita lihat peran dari kelompok 2. Beri aplaus untuk semuanya. Ya, silakan. Ya, kamu zina tapi apa? Wih, keren.
kamu di mana? Afni, Iya, Kamu kenapa? Lagi video call sama pacar aku. kamu gak tahu ya video call gue sama si Zina? Emang iya? Iya, ada oh, katanya janganlah kamu mendekati Zina karena Zina itu suatu perbuatan yang kecil. Jadi jangan video call sama dia. Iya, makasih ya sarannya. Iya. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, setelah kalian belajar memahami, coba lihat video YouTube yang ada yang sudah Ibu share, ya. Oke, silakan lihat videonya. Kalau sudah lihat video yang sudah Ibu share, nanti ada link Google Form, ya. Refleksi dari pembelajaran materi hari ini, nanti kalian bisa kerjakan di situ. Oke, sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk melihat video yang ada yang sudah Ibu share di HP kalian masing-masing. Oke, silakan dilihat videonya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gua dari kecil hingga sekarang. Siapa itu? Itu Rehan bukan sih? Dia katanya lagi diet masalah ada pengengar. Iya sih, makanya ketertekan gitu. Sampein aja. Yuk. Woi Han, kenapa? Apaan sih? Nonton videonya semua? Sudah. Mungkin sudah mendapatkan pembelajaran ya dari video yang sudah Ibu share. Sekarang silakan kerjakan post test setelah kalian menonton dan memahami pembelajaran Ibu lakukan. Silakan dibuka Google Form-nya yang sudah saya share linknya di grup. Silakan dikerjakan. Boleh kasih tahu. Boleh. Ayo ada 10. Oke, sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah. Wah, luar biasa. Nanti Ibu akan lihat sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk refleksi, adakah yang perlu kalian sampaikan? Nanti boleh, nanti chat Ibu, Bu. Ternyata tadi Ibu jelasinnya kurang begini, kurang begitu, boleh. Nanti kalian refleksikan, kalian boleh komentari apa pembelajaran yang Ibu lakukan lewat chat pribadi. Oke, ada pertanyaan dari materi ini? Tidak ada? Cukup. Oke, untuk kesimpulan segala kesimpulan yang ada di sini adalah bagaimana kalian harus bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina. Harapan Ibu, kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian. Ibu akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.